Ada teman yang komentar begitu awalnya. Jangan disebut lagi Jokowi sedang menyelamatkan ekonomi dalam masa pandemi. Harus lebih spesifik, dia sebenarnya sedang menyelamatkan ekonomi bagi kalangan tertentu. Halo teman-teman, balik lagi di channel Gibah karena perjumpaan adalah kunci. Halo. Ya. Halo. Di studio. Yo. Sehat? Hai sehat. Masuk PPKM level berapa ini kita? Level pedas. gila. Oh iya level gila. Level gila. Ada kemungkinan diperpanjang lagi atau enggak ya ini? Teman-teman. Nggak tahu lah. Nggak tahu aku. Nggak tahu. Nah, soal PPKM yang udah kayak bon cabe di level-levelin kayak gini, ada tulisan menarik dari Pak Rahlan Nasidik di Tempo. Iya itu menarik, kolomnya Pak Rahlan Nasidik itu di Tempo.co tanggal 3 Agustus itu dia menulis Soal PPKM titik 2 kegilaan level 4. Dia ini kan sebenarnya ini kalau dari keterangannya di tulisan itu tuh dia pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, tapi kalau aku sih menurutku dia ini kan politisi Demokrat kan, yang posisinya saat ini ya partai oposisi dari partai yang berkuasa. Okay. Itu kenapa perlu digarisbawahi bahwa tentu saja itu posisinya dia itu berpengaruh ke tulisannya gitu maksudku. Nah judulnya itu tadi itu mengkritik perpanjangan PPKM setiap awal pekan kayak selalu diperpanjang ya, itu kan dari ya kita terus kan dari kemarin itu dari tanggal 3 sebelumnya ya kan begitu. Ya, itu kan kayak dicicil kalau orang-orang di sini bilang itu kayak dicicil-cicil gitu, pemerintah tuh nyicil. Jadi ya nggak jelas juga maksudnya itu, maksud pemerintah itu nggak langsung misalnya sebulan gitu tapi dicicil seminggu gitu. Mungkin itu juga mau ambil untung apa gimana pemerintah, aku nggak ngerti juga. Tapi yang menarik itu yang bikin gemes gitu, termasuk Pak Rahlan itu kan jengkel sebenarnya. Nanti bisa disimak itu di tulisannya Pak Rahlan bagaimana PPKM yang menggemaskan itu. Di tulisannya Pak Rahlan itu dia mengkritik pedas level gila terkait kebijakannya Presiden Jokowi dalam PPKM ini. Dia terus-menerus mengulang kebijakan yang sama tapi berharap hasil yang berbeda gitu. Pertama, Jokowi ini berupaya mati-matian untuk menyelamatkan ekonomi dari kebijakannya itu, termasuk di dalamnya membangun infrastruktur. Padahal di belakang di awal pandemi bahkan ekonomi sudah bernubuat selamatkanlah manusia dulu. Kerusakan ekonomi bisa diperbaiki, manusia mati tidak bisa dihidupkan lagi. Semakin lama pandemi tak ditangani sepenuh hati, semakin ia akan tak terkendali. Akibatnya akan semakin lama dan sulit ekonomi diperbaiki. Itu tulisan Pak Rahlan. Ya, kritik pertamanya itu Presiden Jokowi tampaknya mati-matian menyelamatkan ekonomi. Ya, termasuk membangun infrastruktur itu kan, infrastruktur ini di bidang konstruksi itu kalau di PPKM kan termasuk kritikal kan. Jadi dia dimasukkan di atas esensial gitu. Ya, persis di situ bisa kita tanya sebenarnya tulisan Bapak Rahlan Nasidik ini. Yang dimaksud ekonomi oleh Pak Rahlan tuh apa? Iya kan? Iya. Apa benar yang mau diselamatkan Jokowi itu ekonomi, atau kalau benar ekonominya siapa kan gitu? Iya, karena membangun infrastruktur ini menyelamatkan ekonomi siapa? Iya, kalau seperti yang kamu bilang tadi, kalau kita coba perdalam tulisan ini, membangun infrastruktur tuh siapa sebenarnya yang mau diselamatkan? Siapa yang diuntungkan dari proyek itu? Iya, siapa yang diuntungkan? Misalnya kasus. Kalau aku lanjut. Satu-satu. Ya, misalnya kasus pembangunan bendungan bener di Jawa Tengah itu kan. Ya. Ada orang desa Wadas yang menolak tambang batu, desanya dijadikan tambang batu untuk kepentingan pembangunan bendungan itu. Sementara bendungan itu adalah salah satu proyek strategis nasional atau PSN yang dalam bahasamu tadi masuk sektor kritikal di bawah PPKM kan. Nah, dari situ kita bisa pilah sebenarnya. Di satu sisi warga menolak, mereka menolak kan karena rugi, karena desanya kemudian akan daerah pertaniannya hancur kan karena ditambang batunya.
Ya. Ya, mereka merugi, sementara yang beruntung dengan adanya proyek itu ya, yang pertama tentu saja jelas para pemain proyek atau kontraktor kan, kontraktor tambang, alat berat, kontraktor konstruksi dan seterusnya kan. Iya, orang-orang yang sudah berinvestasi di proyek tersebut, Ya. yang untung itu yang mau diselamatkan. Nah, jadi kalau kita bahasakan ulang, kita bisa tunjukkan dengan cara membuka ekonomi itu, bahwa ekonomi itu sendiri yang diselamatkan Jokowi misalnya melalui pembangunan infrastruktur bermakna berbeda bagi orang. Ada yang dirugikan, ada yang untung kan? Iya. Iya, jadi saya pikir saya pernah mengikuti salah satu diskusi yang bagus di salah satu WhatsApp group itu. Ada teman yang komentar begitu awalnya. Jangan disebut lagi Jokowi sedang menyelamatkan ekonomi dalam masa pandemi, harus lebih spesifik. Dia sebenarnya sedang menyelamatkan ekonomi bagi kalangan tertentu. Iya, kan? Itu substansi poin. Iya. Dan menimbulkan kerugian bagi kalangan yang lain. Jadi proses ketimpangan, produksi ketimpangan itu tetap bekerja gitu. Makanya bisa kita sebut tulisan Pak Rahlan itu maaflah kurang tajam atau kurang lugas saja menunjukkan siapa yang mau diselamatkan Pak Jokowi dan kebijakan-kebijakannya kan. Karena dia nggak bisa melihat bagaimana ketimpangan diproduksi terus-menerus dari kebijakan-kebijakan itu kan. Nah, ketimpangan itu kan nggak dilihat sama dia, termasuk di tulisan itu tuh ngomong soal negara pariah itu. Jadi Indonesia itu, di Indonesia kini adalah epicentrum pandemi di Asia. Disebut-sebut sebagai negara dengan penanganan pandemi terburuk di dunia. Walhasil banyak negara kini mengunci pintu bagi Indonesia. Singapura termasuk di dalamnya. Beberapa negara melangkah lebih jauh, melarang warganya ke Indonesia, menarik pulang mereka yang masih di sini. Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Rusia adalah barisan ini. Arab Saudi lebih keras. Raja Salman bukan cuma menarik warganya keluar dari Indonesia, ia juga menghukum mereka yang berani mengunjungi kita. Nah, itu kan negara-negara yang itu karena itu kini Indonesia negara pariah gitu. Dikucilkan, disingkirkan, ya gitulah, dalam kasta-kasta itu kan begitu orang pariah. Yang disebut Pak Rahlan ini kan sebenarnya kan negara-negara kaya yang negara-negara kaya yang sering berinvestasi ke sini gitu, ke Indonesia, yang menggunakan buru-buru Indonesia untuk mengakumulasi kekayaan ke negaranya sana kan begitu. Nah, mereka bisa saja karena punya uang, karena kaya itu menutup, menarik, karena mereka juga pastinya memberi insentif ke warganya untuk hidup di masa pandemi. Nah, kita yang di negara ini, tempat buru-buru murah ini, itu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Pemerintahnya sendiri aja nggak ngasih insentif. Ngasih kemarin ada, tapi dari Bulog itu terus muncul Pandeglang itu kan berasnya udah jadi batu, berjamur, tidak layak dimakan. Astagfirullah. Iya. Itu kan itu kan ketimpangan antara kita di Indonesia dengan negara-negara, dengan orang-orang di negara-negara kaya itu. Artinya COVID ini tidak berdampak sama bagi buru-buru murah di Indonesia dan investor-investor kaya di negara kaya itu. Ya itu tidak dilihat oleh Pak Rahlan gitu loh, padahal dia itu dulu aktivis HAM loh. Ya. Iya, beliau kan aktivis HAM dulu, tapi tidak melihat itu. Makanya tulisan ini tuh aku pikir agak kurang gitu. Karena mungkin beliau cuma fokus untuk, ya itu tadi, balik lagi ke atas, saya menggarisbawahi soal dia ini politisi partai oposisi, makanya ini berpengaruh ke tulisannya. Fokusnya adalah untuk memaki-maki orang yang ada di partai berkuasa, partai penguasa saat ini gitu. Jadi dia tidak fokus melihat hak asasi manusia yang dulu dia bela-bela, atau tidak fokus melihat ekonomi siapa yang diselamatkan gitu dulu. Tidak tajam ke situ, karena yaitu fokusnya memaki-maki Jokowi aja. Tapi aku pikir itu spekulatif. Maksudku bisa aja dia memang dalam tanda petik fokusnya memaki-maki Jokowi ya. Tapi bisa aja dia nggak tahu gitu. Oh gitu. Iya, terbuka juga kemungkinan itu kan. Masa nggak tahu Ya kita tunggulah. Buktinya tulisan itu nggak menunjukkan itu kan.
Harusnya kalau kalau Pak Rahlan menyimak, siapa tahu barangkali dia menyimak gibahan kita, dia bisa klarifikasi atau barangkali Tempo yang membuat itu kan. Itu di Tempo.com. Ya, karena itu kurang tajam seperti 2 poin yang kita gibah di atas tadi tentang produksi ketimpangan, ekonomi siapa yang diselamatkan, dan relasi antar negara bangsa yang kaya dan yang miskin kan. Nggak mendalam di situ. Atau jangan-jangan kena edit Tempo juga kan, ya kita nggak tahu juga. Iya, sangat mungkin ada 3 kemungkinan itu berarti kan. Iya. Jadi menurutku kita gibah aja, siapa tahu mereka punya komentar balik, tanggapan balik, Rahlan atau Tempo atau siapalah yang punya proses dengan tulisan itu kan. Oke, kita tunggu aja. Berarti. Iya. Terima kasih Pak Rahlan. Terima kasih Pak Rahlan. Makasih Tempo. Makasih Tempo. Makasih teman-teman yang sudah mendengarkan, dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye bye.